Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita tetap sehat, kita tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Hari ini saya membagikan firman Tuhan mengenai bagaimana sikap hidup kita menghadapi hari-hari ini. Untuk itu saya bacakan dari 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-2b dimulai. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 6 dimulai dari ayatnya yang ke-2b. Saya bacakan buat kita semua. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Timotius mencatat, menulis kitab ini, itu ditujukan buat setiap kita, buat setiap orang dari zaman ke zaman. Dan saya percaya, saya mau menyoroti ayatnya yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang berubah pola ibadah kita, di mana biasanya kita datang ke gereja, datang ke satu tempat, lalu kita beribadah. Tapi kali ini kita sama-sama bersama dengan keluarga kita di rumah untuk kita beribadah, yang dinamakan sekarang ini adalah ibadah streaming. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ibadah itu perlu yang namanya pertemuan, perlu yang namanya perkumpulan. Kali ini kita memang diizinkan Tuhan untuk kita beribadah bersama dengan keluarga. Ayatnya yang ke-6, coba Bapak Ibu Saudara kembali renungkan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Seringkali orang, wah Pak, nggak puas rasanya ibadah tanpa musik yang keras, nggak puas Pak tanpa musik yang enak. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap pola kita ketika kita merasakan ibadah? Saya percaya, saya bersama istri, bersama dengan Santi, setiap minggu kami itu sudah janjian. Ayo kita mulai ibadah, jam berapa? Jam 7, jam 8. Lalu kita sepakat, kita bersama-sama kita putar di televisi, lalu saya putar ibadah streaming, ibadah kita, lalu kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan rasa puas saya diberkati oleh setiap ibadah streaming. Memang ada sesuatu yang kurang rasanya. Karena apa? Karena kita tidak biasa. Tetapi sekali lagi, ketika saya bisa mengontrol pikiran saya bisa mengontrol perasaan saya bisa mengontrol hati saya, bahwa saat ini saya sedang ibadah. Ketika memuji dan menyembah Tuhan, saya mengangkat tangan. Ketika saya berdoa, ketika
dipimpin doa, maka saya juga ikut berdoa. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, saya tetap mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin rasa ibadah itu kalau disertai rasa cukup, maka itu akan memberkati buat setiap kita. Saya yakin dan percaya, meskipun kita ibadah streaming, biarlah kita tetap diberkati oleh ibadah-ibadah itu. Dan tetap setia kepada Tuhan, tetap antusias di dalam kita mengiring Tuhan, tetap yakin dan percaya segala sesuatu masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa, yang sedang dihadapi oleh Indonesia, ini akan segera berlalu. Saya terus berdoa, saya tetap berdoa bahwa kasih karunia anugerah Tuhan tetap menyertai kita semua. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada setiap kami, bagaimanapun pola ibadah kami, tapi kami yakin Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kami. Dan ketika kami merasakan hadirat Tuhan, maka Tuhan memuaskan kami. Firman yang kami dengar, pujian yang kami naikkan, semuanya oleh karena hidup kami mengasihi Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam ibadah streaming maupun ketika nanti kami kembali lagi beribadah bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.